Baik, saudara. Eh, Pada hari ini, hari apa? Hari Senin, tanggal 1 September tahun 2025, saya akan menjelaskan mengenai. eh, Tolong, sebentar dulu, di stop dulu rekodnya. Baik, saudara semuanya, pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 1 September tahun 2025, di Prodi S2 Pendidikan Matematika FIPA UNY, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek ontologi satu dari filsafat ilmu, dengan cara menjelaskan dari kuis yang saya buat. Nah, baik, pertama-tama tentang kuis dulu ya. Kuis ini saya buat supaya apa? Dengan maksud supaya jangan sampai dihafalkan. Ya, jangan sampai dihafalkan. Ini kalau kita teruskan bisa dipakai kuis ketiga dengan pertanyaan yang sama. Ya, tinggal mencari prioritas yang terdekat. Sebenar-benar filsafat adalah kecenderungan. Ya, kecenderungan memusat, ya, memusat pada jawabannya yang bersifat analog. Nah, gitu. Jadi saya terangkan saja. Jadi satu, siapa Anda? Ya. Jadi di dalam metafisik, ya, dalam metafisik ini terkait dengan sifat-sifat filsafat, ya, yang jawabannya terkait dengan sifat-sifat filsafatnya. Sifat-sifat filsafat itu terungkap oleh ide para filsuf. Ya. Nah, maka di sana ada yang namanya objek metafisik daripada filsafat, yaitu yang ada dan yang mungkin ada. Kalau saya mengatakan siapa Anda, ini bisa berarti saya sudah mendengar suara Anda, bisa berarti saya sudah melihat Anda, tapi belum tahu detailnya, belum tahu lebih lanjut alamat dan lain sebagainya. Maka Anda itu sudah ada di dalam pikiran saya. Anda yang ada dalam pikiran saya itu adalah sebagai ada. Karena kalau tidak ada di dalam pikiran saya itu masih mungkin ada. Itu yang pertama. Ya. Kenapa jawabannya ada. Terus yang kedua, nah, ini jawaban ini adalah logika bahasa, logika matematika, selalu dalam kedudukan kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek. Hidup juga begitu. Hidup itu juga ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Kamu semua adalah subjek hidup. Gitu. Kamu semua adalah subjek hidup. Ya. Kemudian ada predikatnya. Gitu. Adalah penjelasanmu. Sebagian penjelasanmu itu predikatnya. Kemudian ada objeknya. Ya. Ada objeknya. Setiap subjek itu punya objek. Objeknya itu apa? Kalau subjeknya adalah wadah atau bentuknya, maka isinya adalah objeknya. Kan begitu. Jadi jawaban kedua yang paling dekat, yang masih dekat dengan pertanyaan siapa Anda itu adalah subjek. Itu jawaban sih dalam filsafat nggak begitu penting. Yang penting itu penjelasannya. Gitu kan? Nah,
Anda sudah mulai jelas atau mulai bingung, terserah saja. Suka-suka, ya mau bingung ya silakan, mau jelas ya silakan. Maka saya bisa masih bertanya karena setiap pertanyaan, setiap ikon, setiap yang ada mewakili dunianya, maka jawaban filsafat itu ada banyak tak terhingga. Kalau hanya dua saja masih terkecil, masih bisa dicari jawaban ketiga. Itu bisa untuk kuis berikutnya. Kenapa? Supaya sekali lagi, supaya kamu jangan sampai menghafalkan ini. Ya, karena kalau kamu menghafalkan, kuis itu berbahaya. Itu bukan metode berfilsafat yang baik. Metode berfilsafat adalah bagaimana belajar menjelaskannya dari jawaban yang Anda pilih tadi. Kan begitu. Yang pertanyaan kedua, apakah Anda saya bisa jawab kalau jawabannya adalah bentuk, ya. Kalau jawabannya adalah bentuk, ya. Sebab kalau dijawab substansi, penjelasannya panjang lebar, ya. Tapi kalau dijawab bentuk, itu lebih mendekati kepada apakah Anda, kan begitu. Anda itu bentuknya, wajahmu semuanya itu adalah bentuknya. Yang ada di depan saya itu bentuknya. Tapi siapa kamu bukan yang di depan saya. Kamu sendiri nggak ngerti arwahmu. Ya, siapa kamu? Nggak pegang, nggak pernah ketemu. Nah, coba pegang arwahmu. Coba pegang rohmu. Ya, nah, nggak akan bisa. Maka bentuk itu identik dengan ruang. Artinya apa? Setiap benda ciptaan Tuhan itu adalah ruang. Ya. Bahkan waktu pun itu adalah ruang. Sebab nggak akan ada waktu kalau nggak ada ruang. Kalau filsafatnya sudah tinggi, maka sebenar-benar ruang itu adalah waktu. Maka kalau di dalam kehidupan sehari ini kita mempunyai ruang kelas, ruang kuliah, ruang kosong, ruang hampa. Maka di dalam filsafat, setiap pikiran itu adalah ruang. Ya, titik, garis, bilangan, yang ada, yang terlihat, yang terdengar itu semuanya adalah ruang. Batu itu ya ruang. Ya. Bahkan isi pun ruang. Kalau filsafatnya sudah tinggi. Nah, itulah jawabannya. Kemudian bagaimana Anda nomor tiga, mengapa Anda? Nah, mengapa itu ada suatu proses. Ada pergeseran dari titik satu ke titik berikutnya. Kalau ada pergeseran titik satu ke berikutnya, salah satunya adalah mengada. Berikutnya adalah logika hukum sebab akibat. Mengapa? Karena sebabnya. Tentu nanti ada akibatnya. Sebab akibat itu masuk di dalam hukum logika, juga hukum realita. Realita itu berdasarkan hukum sebab akibat yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian yang nomor 4, bagaimana Anda, ya, bagaimana Anda itu sebetulnya eksistensi, betul? Bagaimananya? Ya mengadanya itu yang sedang bereksistensi. Kan seperti itu. Nomor 5, di mana Anda, ya, nah, Anda yang tidak dipahami
Itu di dalam kemungkinan. Kemudian Anda yang sedang mulai dipahami itu adalah di dalam pikiran. Di dalam pikiran itu kesadaran. Sebab kalau dia tidak di dalam pikiran, tidak disadari. Kan begitu. Menyadari adalah menyadari yang ada di dalam pikiran. Kemana Anda? Benda-benda, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua ciptaan Tuhan. Selagi ada ruang dan waktu, ya, ada perubahan, pasti itu melakukan perjalanan di dalam ruang dan waktu. Perjalanan di dalam ruang, sebuah proses itu namanya vital atau ikhtiar atau pilihan, memilih. Nah, kemudian ada istilah baru, kemana Anda? Anda itu apa sih? Anda itu pikiran. Perginya pikiran itu kemana? Kalau sudah berpikir kemana? Pikiran itu sembunyi di mana? Kalau kamu tidur, pikiran di mana? Pikiran itu, ya, endingnya adalah tidak berpikir. Jadi ini mulai berpikir, menuju berpikir, menuju tidak berpikir lagi. Nah, manusia yang sedang tidak berpikir macam-macam sebabnya. Dia sadar tidak, tapi tidak mau memikirkannya. Ketika dia tidak mau memikirkannya, dia termakan mitos. Atau dia sedang tidur. Ketika dia sedang tidur, maka pikirannya berhenti. Ya, hanya pikiran di bawah sadar. Tidak pakai kesadaran. Nah, kemudian walaupun saya sadar, betul, tapi sekarang yang aku pikirkan lebih banyak yang aku lihat. Padahal hidupku lebih banyak lagi yang tidak terlihat dan tidak terdengar sekarang. 30 tahun yang lalu aku ngapain? 10 tahun yang lalu aku ngapain? 5 tahun yang lalu aku ngapain? Ketika aku kuliah di London, ketika aku konferensi di Tokyo, di Thailand, di Melbourne, ya. Nah, kan tidak sedang aku pikirkan. Ya, ingat-ingat gitu, tapi aku pasifkan. Aku pikirkan ketika nanti aku perlukan. Masih aku ingat, tapi aku simpan. Namanya tempat menyimpan, namanya adalah rumah epoke. Misalnya sekarang dari kiri atas, di situ ada Muhammad Amirul Haq Burhani. Ya, kamu asli mana, Mas? Asli Ternate, Pak, Maluku Utara. Terus pemandanganku terus berjalan dari kiri ke kanan, terus ke bawah terus, ya, terakhir ke Amina Tusadia. Halo Amina. Iya, Pak. Ya, ya maaf ya Pak Mas Amirul Haq. Ketika aku bicara dengan Amina, Amirul aku lupa ya. Lupa-lupa ingat, sebagian lupa. Dan di dalam kedudukan pikiran, dalam filsafat, posisi Amirul ketika aku intensif bicara dengan Amina, Amirul itu aku letakkan di rumah epoke. Loh, di otak bagian belakang. Nanti saatnya aku berkomunikasi dengan Amirul, nah muncul lagi ingatan tentang Muhammad Amirul Haq Burhani.
putar lagi dari Mbak Aminah kiri, naik ke atas kanan, naik ke atas kiri, terus dari Muhammad Amirul, terus tarik ke kanan, tek, berhenti di Aulia. Halo Aulia, Iya, Pak. kamu asli mana? Saya dari Bandung. Ya, dari Bandung. Ketika aku bicara dengan Aulia, sorry aja ya, Mas Amirul, aku lupa kamu. Ya, Pak. Aku juga lupa Aminah. Amirul sama Aminah, aku simpan di rumah epoke gitu ya. Nanti aku gunakan lagi saatnya aku berkomunikasi. Kadang-kadang aku lupa, kadang-kadang aku ingat. Aku tanya lagi, namamu siapa? Gitu. Demikian seterusnya. Ketika aku tengok kiri, lupa sebagian yang kanan. Ketika aku tengok kanan, lupa sebagian kiri. Ketika aku tengok atas, lupa sebagian yang bawah. Ketika aku, itu namanya intuisi. Itulah prinsip kerja otak. Ya, itulah prinsip kerja otak. Kan begitu. Nah, ini berdasarkan filosofi fenomenologi dari Husserl. Kan begitu. Ada unsur itu. Itulah sebabnya kita bisa membaca buku. Sebab ketika kita membaca buku halaman 1, halaman 2, ya, sampai halaman 20 kita masih ingat sebagian halaman 2. Apalagi matematika. Kita sudah sampai definisi 100, kita masih ingat-ingat lupa definisi 1. Tapi tidak semuanya ingat. Buka lagi ke sana. Nah, itu prinsip membaca. Membaca buku sama saja dengan membaca hidup. Gitu. Nah, itu yang namanya prinsip intuisi 21. Karena ketika saya sekali melihat, dua perkara yang aku ingat sekaligus. Gitu. Tetapi ingatannya tidak sempurna. Oke. Kemudian dari mana Anda? Kalau prosesnya adalah kemarin, sekarang, dan yang akan datang, yang sudah dijalani itu adalah fatal atau takdir. Sedangkan ikhtiar atau vital adalah yang belum terjadi. Kan begitu. Dan akan kita jalani. Maka dari mana Anda? Dari fatal. Tapi dalam kaitannya dengan filsafat, filsafat adalah transformasi, perubahan dari tidak berpikir menjadi berpikir. Tidak berpikir dalam filsafat namanya mitos gitu aja. Sedangkan berpikir dalam filsafat namanya logos. Maka berfilsafat itu adalah perubahan dari mitos menuju logos. Dari mana Anda? Anda itu pikiranmu. Oh, karena sedang belajar filsafat, kamu itu dari mitos menuju logos. Kan begitu. Kemudian 8. Teman Anda, ya, Anda itu ada, temannya mengada. Gitu. Nah, agar supaya mengada harus ada perhatian. Supaya Anda itu ada sebagai mahasiswa, Anda harus mengada. Mengada itu contohnya hadir. Supaya Anda bisa hadir, harus ada perhatian. Anda harus mencermati jadwalnya. Kalau Anda nggak memperhatian, ya nggak ada. Anda harus cari lingsumnya. Kalau nggak ada perhatian, ya nggak akan mungkin ada. Itu menjadi saudara Anda. Anda itu siapa? Pikiran Anda. Begitu. Teman Anda, ada, mengada, kemudian kacau. Sebenar-benar ilmu itu kacau. Tapi jangan sekali-kali kacau di dalam hati. Nah, ini kamu sudah profesional. Ya. Sudah profesional, bisa membedakan kacaunya pikiran dan kacaunya hati. Orang dihina, dikatakan tolol. Gitu. Kacau hatinya.
gitu. Nah, tapi kalau dia hatinya, pikirannya tetap terjaga, tidak kacau, gitu. Kacau hati dan kacau pikiran itu beda. Kacaunya hati, kacaunya hati. Namun bila min dalik, salah satu penyebabnya adalah godaan setan. Tapi kacaunya pikiran itu adalah calon ilmu. Maka belajar filsafat itu adalah sebenar-benar belajar filsafat adalah kacaukanlah pikiranmu. Memang pikiranmu harus kacau. Secara filsafat kacaunya pikiran itu apa? Sintetik. Sintetik itu apa? Pergulatan, pertarungan antara tesis dan antitesis. Tesis itu apa? Pertanyaan. Antitesis itu apa? Jawaban. Apakah pertanyaan dan jawaban? Maka pertarungan pertanyaan dan jawaban itulah sebenar-benar antitesis, itulah sebenar-benar kekacauan di dalam pikiran. Jadi, belajar filsafat itu bukan zona nyaman di dalam pikiran, tapi zona pertempuran. Ya, zona berpikir. Kalau nyaman, maka Anda terancam oleh mitos, tidak lagi berpikir. Jelas nggak? Mas Fakril, jelas nggak? Jelas, Prof. Jelas? Jelas ya? Jelas nggak? Fakril? Jelas, Prof. Kalau jelas itu Anda berarti masuk ke daerah nyaman. Dan karena Anda masuk daerah nyaman, Anda tuh sudah termakan mitos. Maka orang berfilsafat itu seharusnya nggak pernah jelas. Kalau orang jelas itu kan matematika. Ini arahnya beda dengan matematika. Sebenar-benar belajar filsafat itu nggak pernah jelas. Ya? Dan nggak pernah jelas itulah mitos. Logos. Dan sebenar-benar jelas itu adalah mitos. Maka lawannya berlawanan. Orang matematika itu mencari jelas, kalau filsafat kenyataan menuju ketidakjelasan. Nggak akan pernah jelas, Mas Fakril, gitu ya. Saya orang tua, dosen, punya pengalaman menjebak kamu. Gitu. Tapi ini bukan jebak yang bermaksud buruk, untuk mencari ilmu, begitu. Ya. Baik. Nah, kalau Anda ada pertanyaan langsung tunjukkan jari, saya di stop. Kita nanti sampai jam berapa? Kalau normal jam berapa? Kalau yang seperti biasanya itu sampai jam 14.20, Prof. 14.20 ya, nanti kita mundur sampai jam kamu aja kuliah lagi nanti. Tidak ada, Prof. Ya, kalau begitu sampai jam 3 ya. Baik, Ya. Prof. Sampai jam 3. Kalau Anda bingung, ya silakan. Atau punya pendapat, silakan. Ya, Mas Fakril. Ya. Jelas belum, Mas Fakril? Izin mau bertanya, Prof. Siapa yang bertanya ini? Setia, Prof. Enggak, saya tanya dulu sama Mas Fakril, udah jelas belum? Ya, Mas Fakril, kamu asli mana? Asli Riau, Prof. Rio. Wah, selamat ini Rio, pacu jalur. Yes. Baik. Baik. Siapa yang bertanya tadi? ya, Prof. Setio. Setio Riyadi asli mana? Bojonegoro, Surabaya, Prof. Silakan Mas Setio. Siap. Pertanyaan saya terkait dengan filsafat ini bukan karena Prof ngomong tadi ya. Saya jujur semakin ke sini semakin bubar ini saya, Prof. Semakin apa? Semakin bubar pikiran gitu. Oh iya. Iya. Bagus, bagus. Bukan karena ngomong tadi ya semakin Iya, nggak iya. jelas, bukan ya. Karena memang makanya kan nilainya 0 itu saya Iya. mengira pola, kan biasanya matematika gitu, Prof, ya, pola bla bla bla. Nah, inti dari pertanyaan saya, apakah dalam
perkuliahan ini termasuk nanti terkait dengan kuis dan termasuk PTS, UAS atau apapun itu, pokoknya kita harus ngikut pikirannya Prof. Yusuf kami. Nah, itu pertanyaan saya, Prof. Jangan Terima ikuti kasih. saya, ya. Jangan ikuti saya. Saya kan tesis. Kamu harus buat antitesisnya. Dan kalau mau ikuti saya, wah, aku ngurusi istri aja udah capek ya, udah full gitu. Diikuti Anda lagi nanti tambah stres saya, gitu. Nah, jangan jadi bayang-bayang saja. Dan jadilah dirimu sendiri, gitu loh. Siap, Nah, terima kuis kasih. ini salah satunya. Kuis ini salah satunya memang Anda dapat 0 supaya Anda jangan sombong begitu. Kamu baru saja lihat bagaimana seorang kesombongan anggota DPR ya Yang dibahas Prof nanti. hancur sekaligus, tidak Hangus. tunggu waktu, ya hancur sekaligus, hangus semuanya gara-gara kesombongan. Hati-hati, dunia akhirat bisa keterbakar gara-gara kesombongan. Makanya pikiran pun nggak boleh sombong, sebab kalau pikiran sombong itu menutup, ya, menutup ilmunya, nggak akan dapat ilmu apa-apa. Gitu loh. Ini teladan yang bagus sekali ini. Gitu. Begitu dia sombong, ya mengatakan yang buruk-buruk itu, ya suara rakyat kan suara Tuhan. Berani-beraninya pada rakyat, gitu loh. Paling kata-kata jelek pada rakyat. Wah, kalau rakyat marah ya nggak ada yang bisa menghentikan gitu. Nah, begitu. Ini teladan. Makanya dimanapun ya begitu. Makanya saya walaupun orang tua ya, kalau saya salah ya minta maaf gitu. Jangan diniatkan, jangan meremehkan gitu loh. Makanya supaya tidak meremehkan, berusaha hidup bersaja, dijalani saja. Gimana rasanya bekerja bakti di kampung, bagaimana rasanya bergaul dengan para tukang bangunan loh. Bagaimana rasanya naik motor di jalan kecepit sana sini dan sebagainya. Kan begitu. Jadi selalu dijalani hidup berpositif thinking ya. Jangan menyebut apalah artinya gitu loh. Apalah artinya ya. Ya, jam yang 23 miliar di bawah orang. Nah, jam 23 miliar. Ya. Abang saya aja jam paling banter ya 500.000, 700.000. 2 tahun, 3 tahun nggak pernah ganti. Ya, ngapain ya kan? Yang penting kan fungsi manfaat. Kan itu kan fungsi manfaat, fungsi faedah kan itu. Itu. Ya. Tas yang mahal-mahal sampai 10 miliar, tas 10 miliar. Ya itu contohnya. Pangan rayap ya. Dibawa sama demonstran. Akhirnya pingsan. Kalau dilihat kan kacau ya. Pingsan gara-gara harta. Nah, gitu kan. Nah, baik. Gitu ya Mas Setio. Terima kasih Prof. Siap Ya. menjadi antitesis dan Ya. tidak mengikuti Prof. Nanti nambah. Kebetulan punya istri Nah, sama kita. Terima kasih. Ya, sebenar-benar orang sombong di dalam belajar itu adalah manusia batu. Ya. Nah, maka kuis ini fungsinya untuk memecah batu jadi 2, jadi 3, jadi 4, lama-lama jadi pasir. Pecah lagi lama-lama jadi debu, pecah lagi lama-lama jadi uap. Nah, maka pikiranmu akan cair lebih lembut daripada uap air. Wow, bisa terbang secepat kilat. Gitu. Baik. Demikian seterusnya. Ya, kalau Izin bertanya, Prof. ya, silakan. Anda bisa bertanya nomor-nomor ini karena kalau saya urutkan mungkin membosankan juga. Nah, siapa tadi yang bertanya silakan. Saya, Prof. Amina silakan. Kamu dari mana? Iya. Dari Bima, Prof. Oh, Bima silakan, Amina. Ini Prof terkait dengan kuis 1 dan kuis 2. Kan ada penentuan kosakatanya, kosakata 1, kosakata 2. Nah, apabila ada tugas nanti kan ada kosakata 3, Prof. Bagaimana cara menentukan itu, Prof? Mungkin ada. Oh iya, tadi ada pertanyaan yang implisit dari Mas apa tadi? Mas apa tadi? Setio. Jadi begini,
Anda saat bertemu dengan saya, pelajaran di kosakata 1. Anda bertemu pertama kali dalam kuliah ini dengan saya, sudah langsung saya melihat keikhlasan Anda. Maka Anda saya beri nilai A. A itu artinya amanah. Itu. Cuma yang sulit itulah menjaga amanah, menjaga kepercayaan. Maka nilai A itu harus dijaga. Nilai A itu bisa berkurang kalau Anda tidak bisa menjaga amanah. Anda tidak bisa menjaga amanah, antara lain tidak masuk. Nanti terkurangi. Tidak serius belajarnya. Ngirimkan tugas melebihi deadline. Kemudian tugasnya nggak serius mengerjakannya. Terus curang, copy paste, dikurangi lagi. Kalau pengurangannya berat, nggak masuk sampai 5 kali, nggak pernah ngirim tugas, kurang berat, sampailah dari A, B, C, D sampai E. Error namanya. E itu error, artinya nggak lulus, tahun depan ngulangi lagi. Supaya berefleksi, toh. Nah, jangan berlaku sombong, ya jalani saja, ya jangan merasa sok aku udah pinter cuma kayak gitu-gitu aja aku bisa. Ya silakan. Ya kalau memang kamu merasa bisa, tolong dikerjakan kuis saya. Jadi aku punya alat untuk meruntuhkan kesombonganmu itu, gitu. Disyukuri itu kalau ada alat semacam itu, ya. Nah, nanti yang absolutely itu saya kuliah ini saya tidak menggunakan ujian. Nggak ada ujian sisipan, nggak ada ujian akhir. Yang ada cuma tugas akhir dan tugas-tugas yang lain, tugas-tugas yang lain dan tugas akhir dan kuis. Kuis nanti dipertimbangkan. Kalau kuisnya nanti tidak serius akan dipertimbangkan. Kalau kuisnya normal-normal, bukan sebagai pendukung dan bukan sebagai pengurang. Dia sebagai unsur pengurang kalau dia bermasalah, misalnya tidak mengumpulkan kuis. Kalau tidak mengumpulkan kuis namanya K. Kosong. Kosong itu pengurang gitu loh. Itu aja. Gampang aku lihat nih. Ya, sekarang Anda tuh semua sudah dapat nilai A. Amanah dari saya. Oh, itu. Karena kita bersilaturahim, alhamdulillah bersyukur toh. Dan Anda juga semuanya berniat baik mencari ilmu kok. Nggak mencari apa-apa kan. Anda datang ke sini kan nggak ingin, tujuannya kan baik-baik saja. Nggak ada yang ingin menangkap saya toh. Nggak ada, Prof. Mungkin besok, Prof. Nangkap saya salahnya apa kok mau ditangkap? Kalau sekarang belum, Prof. Kan mungkin ada. Mungkin ya. Mungkin. Depan itu nggak ngerti ya. Ya. Pilihan mindalik mudah-mudahan terjaga doanya begitu. Maka selalu berdoa dan berikhtiar kan begitu. Gitu. Baik. Good. Coba lagi yang bertanya. Izin Prof. Ya. Ya tadi jaringannya lelet, masih lanjut pertanyaannya. Pertanyaannya apa, diulangi? Oh iya, ini terkait dengan penentuan kosakatanya, Prof. Di dalam filsafat mungkin ada teknik penentuan kosakata 1, kosakata 2, kosakata 3 gitu, Prof. Jadi mungkin ada. Nggak ada. Ya, adanya cuma pengalaman, banyak membaca. Ya, banyak membaca. Maka filsafat saya itu adalah filsafat teraktualisasi. Filsafat yang sudah cair, yang di dalamnya memuat pikiran-pikiran para filsuf, tapi nggak secara langsung kelihatan. Ya, maka Anda wajibnya membaca sebanyak. Ini nggak ada strateginya. Jadi jangan seperti orang matematika belajarnya. Ini nggak ada strategi khusus, apalagi mau bimbel. Oh, saya mau bimbingan belajar apa filsafat. Malah saya nanti buat pertanyaan-pertanyaan sehingga jawabanmu itu negatif. Nol kan, 1 0 positif. Ayo jawaban negatif gimana? Nah,
Karena bimbel nggak ada teorinya. Teori ini pengalaman, banyak membaca, itu teorinya, ya kan begitu. Nah, pedomannya. Kalau kamu ingin modal awal kan sudah saya sampaikan. Sebenar-benar filsafat adalah pikiran. Pikiran siapa? Pikiran kita masing-masing. Tapi karena kamu belajar kepada saya, maka sebenar-benar filsafat adalah pikirannya Pak Marsigit. Apa bisa dipercaya Pak Marsigit lah? Aku ini S3-nya filsafat ya. Ya, aku S3-nya filsafat ya. Wow, jangan-jangan palsu Pak. Ya, silakan. Kamu akan dapat apa ya kalau mau melaporkan saya? Pak Marsigit ini profesornya palsu, silakan dilaporkan sana. Mau dapat apa? Supaya tenar. Pak Marsigit bukan penyebab kamu tenar dan tidak tenar. Ya. Saya S3-nya S3 filsafat Gajah Mada. Gitu. Nah, kemudian ya apa? Saya S3-nya pun dapat cum laude saya. Gitu. Cepat 3,5 tahun. Biasanya ada yang lain boleh 8 tahun, 12 tahun, 14 tahun ada. Saya 3,5 tahun udah selesai gitu. Itu. Ya. Sudah terjawab belum pertanyaanmu, Aminah? Udah Prof, tapi mungkin terkait ya, dengan itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, alatnya berfilsafat adalah bahasa analog. Bahasa analog itu ya lebih tinggi dari perumpamaan. Lebih tinggi daripada kiasan. Spiritual itu adalah hati. Doa itu hati. Kalau aku pegang hati ini maknanya bisa doa, bisa spiritual, bisa ibadah, bisa sholat, bisa agama, bisa kitab suci. Kalau aku pegang hati. Kan begitu. Kalau diturunkan sedikit juga bisa cinta. Gitu. Hati juga bisa berubah cinta. Kalau aku cinta sama seseorang yang aku lihat hati, aku kusuk, aku cinta banget hatiku yang dipegang. Tapi kalau aku cinta yang dilus-lus dengkul, ini salah alamat. Aduh, berapa ya aku pusing? Nah, pusing itu pikiran. Kalau pusing kok yang dipukul-pukul hati, salah alamat. Ya, kan begitu. Nah, terus objeknya meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Metodenya intensif dan ekstensif. Begitu. Yang lain silakan kalau mau bertanya lagi. Karena kalau nggak ditanya nggak berfilsafat. Sebenar-benar berfilsafat adalah dimulai dari pertanyaan, baik pertanyaanmu maupun pertanyaan saya. Gitu. Izin Prof, pertanyaan terakhir Prof. Ya boleh. Ya, terkait dengan filsafat ini mungkin ada rekomendasi buku Prof buat kita baca sebagai modal kami buat pembelajaran ke depannya. Nanti saya kirimkan rekomendasi, tetapi secara umum saya tidak merekomendasikan. Bacalah semua buku, ya. Tapi buku yang kondusif dan sinkron, ya, dengan keyakinan Anda beragama, beribadah, berbangsa dan bertanah air. Sebab apa? Sebab semuanya bisa berfilsafat. Filsafatnya orang kafir, filsafatnya orang Majusi, filsafatnya orang Yahudi, filsafatnya yang anti NKRI, filsafatnya pemberontak, filsafatnya ya, kaum ateis. Itu. Nah, jadi kalau sudah tahu judulnya ini orang-orang itu ya dihindari saja, dicari buku-buku yang sinkron. Itu saran saya. Supaya apa? Sebab apa? Orang Islam mau berfilsafat tambah cerdas Islamnya. Orang gereja berfilsafat tambah kerja, tambah cerdas kegerejaannya. Kan begitu. Orang matematika berfilsafat tambah cerdas matematikanya. Begitu. Jadi nanti akan saya kirimkan untuk tugas berikutnya. Ada bukunya ada. Baik. Siapa lagi yang bertanya? Dari yang sudah mulai saya terangkan. Kalau enggak, nanti kan ini jadi kebosanan kalau kita teruskan dari sini. Atau Anda silakan kalau mau bertanya nomor berapa yang Anda tanya gitu.
Saya tunggu. Jangan lama-lama karena ini direkam supaya jangan menghabiskan memori. Ya. Ya, cepat. Izin bertanya terkait Siapa, nomor 16, Prof. Peliharaan Ya, Anda nomor apakah 16. realitas? Ya, peliharaan Anda ini mengandung maksud, peliharaan Anda itu mengandung maksud yang Anda rawat, ya, dan tidak bisa dilepaskan kemanapun Anda itu dia mengikutinya dan dia melengkapinya, melengkapi Anda, ya. Maka a priori itu adalah akibat dampak dari berpikir logis. Orang yang mampu berpikir logis, maka dia mempunyai sifat a priori. A priori itu apa? A priori itu mampu memperkirakan. A priori itu mampu menebak. A priori itu mampu membuat rencana. A priori itu mampu membuat proposal. Itulah bedanya manusia dan binatang. Sebab apa? Binatang tidak punya sifat a priori. Binatang tidak punya kemampuan merancang. Binatang tidak punya kemampuan bikin proposal. Kan begitu. Maka karena dia sebagai akibat, peliharaan dari pikiran Anda sebagai akibat. Nah, kalau saya ngomong a priori kan betul. Kemudian adalah realitas, jelas. Ya, jelas. Karena realitas itu separuh dari pikiran. Separuh dari pikiran yang lain adalah logika dan separuh daripada pikiran adalah realitas. Sebab kalau hanya matematika murni saja, itu hanya logika saja. Itu baru separuh ilmu menurut Immanuel Kant. Separuh ilmu yang lain adalah pikiran, realitas. Walaupun realitas pikiran itu. Pikiran tentang realitas. Kan seperti itu. Baik. Berikutnya nomor berapa? Nomor 38, Prof. Aulia. Aulia itu asli mana? Dari Bandung, Prof. Oh, Bandung. 38. Iya. Idola Anda. Ya. Arti daripada idola itu adalah berhala. Ya. Arti daripada idola itu adalah berhala. Indonesian Idol. Indonesian berhala. American Idol. American berhala. Hanya mereka yang nggak ngerti aja. Berhala itu apa? Berhala itulah perhatian lebih sehingga melupakan tugas dan kewajiban. Kalau kamu itu ya sedang kuliah dengan Pak Marsigit, tapi kamu tuh nengok ke kiri terus. Ada temanmu di situ, teman ganteng di situ yang kamu naksir. Maka teman gantengmu itu adalah berhalanya daripada kuliah dengan Pak Marsigit. Gitu maksudnya. Nah, ketika kamu ya lihat pertandingan ya, perayaan 17 Agustus ya, jam 10 pagi sampai jam Isya nggak pulang, lupa sholat, maka perayaan 17 Agustus itu perhatian yang melebihi porsinya orang beribadah. Dia telah berubah jadi berhala. Begitu. Oh, Mas Setio Riyadi itu tergila-gila sama cewek, ya, sehingga melupakan orang tua, melupakan saudara, itu nggak pernah pulang, ya. Duitnya habis terus, tergila-gila sama cewek. Nah, cewek itu sudah berubah jadi berhala. Kan gitu ya. Zaman Nabi dulu ya, konon itu Nabi Ibrahim itu kan banyak berhala-berhala yang patung-patung itu. Orang menyembah patung sehingga dia perhatiannya ke patung tapi tidak ke Tuhan. Perhatian ke patung itu mengalahkan ibadah ke Tuhan. Itulah sebenar-benar berhala. Jadi makna dari berhala itu adalah menarik perhatian yang lebih. Yep. Oh, Mas Setio tapi jangan ya. Mas Setio itu naik motor di jalan lihat cewek ya. Sampai nabrak-nabrak itu, berarti cewek itu berubah jadi berhala.
di jalan raya. Mudah-mudahan jangan. Jangan, Prof. Jangan gitu loh. Aman udah punya istri, Prof. Jadi aman. Oh, iya. Nggak akan berani, Prof. Jadi berhala itu setiap saat dimanapun bisa menjadi berhala. Gitu loh. Bisa menjadi berhala. Gitu. Itu pertanyaan nomor 38. Maka berhala perhatian. Ya, cuma kalau nggak ada perhatian, ya, kalau nggak ada perhatian orang nggak akan dapat ilmu. Dan tidak dapat apa-apapun di dunia ini kalau nggak ada perhatian. Maka memang sesuai dengan porsinya. Perhatian ya perhatian, tapi sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Sama juga dengan anggota DPR. Anggota DPR kaya ya kaya, tapi sesuai porsinya dan jangan berlebihan, sesuai ruang dan waktunya. Empan papan menurut Gubernur DIY. Nah, orang pesan daripada gubernur itu mendinginkan, adem, ayem gitu loh. Ya, nah, pesan pejabat itu kayak gitu. Baik, yang lain silakan. Nomor berapa? Kalau nggak ditanya nggak berfilsafat. Sebenar-benar filsafat adalah penjelasan. Maka dia adalah filsafat kalau nggak ada penjelasan. Kan begitu. Dan tugas filsafat ada dua, yaitu menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran dan tidak ada seorang pun yang mampu. Yang kedua, memahami apa yang ada di luar pikiran dan tidak ada seorang pun yang mampu. Mereka semuanya berusaha. Udah. Ya. Sebab kalau mampu semuanya, orang itu nggak akan bisa hidup sempurna. Mampu itu nggak akan bisa hidup orang itu, gitu ya. Yang punya sifat sempurna hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Prof, saya izin Iya, bertanya. silakan. Ini Ria asli mana? Asli Pati, Prof. Ade, silakan. Nomor 37 sama 48, Prof. 37 dulu. Misteri Anda. Nah, namanya misteri itu adalah yang mungkin ada. Misteri kan dalam kehidupan, dalam filsafat itu yang mungkin ada itu misteri. Nah, yang kedua itu noumena. Filsuf besar setara Immanuel Kant itu sudah mengakui, ya, pikiran itu nggak mampu memikirkan noumena. Noumena itu akhirat, roh, jiwa, nggak akan bisa dipikirkan oleh manusia. Roh, jiwa, akhirat itu nggak akan bisa. Itu Immanuel Kant cukup dia sebut sebagai noumena yang tidak akan pernah bisa dipikirkan manusia. Dah. Filsuf yang paling tinggi di dunia sepanjang sejarah pun mengakui ada yang tidak bisa dipikirkan, yaitu noumena. Yang kedua, misteri Anda itu adalah batas. Sebenar-benar ilmu adalah batas. Orang kalau tidak ngerti batas berarti dia tidak berilmu. Tapi sebenar-benar orang tidak akan pernah mengerti batas. Ya, tidak akan pernah tuntas mengerti batas. Batas antara maghrib dan isya. Ya. Oh itu suara azan itu kalau dicek pakai jam itu kecepatan atau terlambat dari objektif batas yang ada. Dan tidak ada seorang manusia pun dengan alat secanggih apapun mengetahui batas antara maghrib dan isya. Dia berhenti sampai asumsi saja. Udahlah, batasnya asumsinya suara azan itu dianggap benar, ikut saja, sudah. Maka sebenar-benar ilmu itu ada di perbatasan.
batas antara asar dan maghrib. Kan gitu? Batas antara mengerti dan tidak mengerti ada apa. Maka antara mengerti dan tidak mengerti ada sintesis. Sintesis itu apa? Kebingungan. Kebingungan di dalam pikiran. Kan begitu. Maka belajar filsafat harus mengalami kebingungan. Ya, itu. Ria itu jelas atau bingung? Setengah-setengah. Hah? Setengah puyeng, setengah. Oh ya, iya, yang bagus begitu. Setengah jelas, setengah bingung. Memang harus begitu. Ya, kan begitu. Bingung ya bingung, tapi juga sesuai ruang dan waktunya. Kalau totalnya 100% bingung, jadi nggak bisa kembali. Maaf, namanya jadi gila, kan begitu. Ngeri. Makanya harus punya adab berfilsafat. Berfilsafat ya berfilsafat, berpikir ya berpikir. Tapi ada saatnya. Ketika cooling down, berhenti ya berhenti, tidur tidurlah, makan makanlah, sholat sholatlah. Jangan semuanya dipikir dan ada batasnya. Kan begitu. Nah, begitu. Jadi Anda profesional. Kacau di dalam hati. Kemungkinan besar itu adalah godaan setan untuk bilang midalik. Tapi kacau di dalam pikiran itu adalah calon ilmu. Kacaunya hati jangan sampai mengacaukan pikiran. Pikiran yang sekacau hati tadi. Apalagi mengacaukan tangan. Apalagi mengacaukan ucapan. Ya, misalnya anggota dewan itu didesak mundur atau didesak bubar, kacau pikirannya. Ketika anggota dewan kacau pikirannya, kacau hatinya, jangan sampai pikirannya kacau. Nah, anggota dewan yang pikirannya kacau, akhirnya apa? Suaranya kacau. Karena suaranya kacau menghina rakyat. Nah, rakyat jadi kacau hatinya. Ya, karena rakyat nggak bisa dikendalikan. Kacaunya hati menyebabkan kacaunya pikiran, menyebabkan kacaunya suara, kacaunya tulisan, dan kacaunya tindakan. Kan begitu. Itulah gunanya salah satu pendidikan. Supaya kita bisa ngerti batas kekacauan. Gitu. Batas kekacauan. Untuk membatasi kekacauan hati, itu perlu dibatasi dengan doa. Kekacauan hati yang bisa membatasi kekacauan hati hanyalah doa atau kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia nggak punya kemampuan. Itulah pentingnya berfilsafat. Jangan dikira berfilsafat. Berfilsafat itu mengetahui batas. Lah kalau saya ikut-ikut emosi, demo, kemudian ikut bakar-bakaran, apa gunanya saya punya pendidikan? Apa gunanya saya berpendidikan? Apakah gunanya mempelajari filsafat dan lain sebagainya? Ya, kacau hati saya dihina sebagai rakyat, ya sudah selesai di situ. Atau kemudian paling banter analisis dalam pikiran, sudah selesai. Nah, kemudian kalau bisa mengeluarkan ide gagasan, sampaikan masukan yang konstruktif. Baik, berikutnya siapa? Saya tadi masih Prof di nomor 48. Oh iya, nomor 48. Coba dibaca. Bacaan Anda, Tuanes intuition sama yang ada. Ya, Tuanes intuition itu artinya ketika aku melihat Maria, aku bergeser kemudian melihat Setio, gitu. Aku sedikit lupa-lupa ingat Maria. Itu namanya intuisi. Lupa-lupa ingat. Nah, lupa-lupa ingat itu bermanfaat untuk membaca buku filsafat, untuk membaca matematika. Ketika kita mempelajari matematika dari halaman 1 sampai halaman 10, ketika saya mempelajari teorema halaman 10, aku masih ingat teorema 1 pada halaman 1. Ya, sebagian lupa. Kenapa? Karena sebagian di luar kesadaranku telah masuk penyimpanan yang namanya rumah epoke. Gitu.
Baik, itu kata apa? Berikutnya silakan yang mau bertanya. Yang belum, terutama yang belum. Salwa, silakan. Nomor 28, Prof. Nomor 28. berapa? 28. 28. Apa? Kebahagiaan Anda itu sumum, bonum, sama substansi. Sumum bonum itu kebaikan tertinggi dalam domain pikiran manusia. Kebaikan tertinggi dalam domain pikiran manusia namanya sumum bonum. Itu sebuah buku karya Immanuel Kant. Nanti dicari sumum bonum, kebaikan tertinggi dalam domain pikiran manusia. Maka karena ini pikiran manusia, semua kebaikan agama itu semuanya adalah sumum bonum. Itu adalah kebaikan tertinggi. Yang namanya orang Islam, sholat kebaikan tertinggi, puasa kebaikan tertinggi, beribadah kebaikan tertinggi, bersedekah kebaikan tertinggi, dan seterusnya. Karena filsafat ditambah pikiran. Pikiran manusia apakah bisa menghasilkan kebaikan tertinggi? Bisa. Misalnya apa? Tidak membuang sampah di jalan raya. Ya, tidak membuang sampah di jalan raya. Itu kebaikan tertinggi. Di Eropa juga berlaku, untuk Islam juga berlaku, Kristen Katolik juga berlaku, Kutub Utara juga berlaku, di Kutub Selatan juga berlaku. Universal itu. Kemudian jangan menghina orang berdasarkan apa? Berdasarkan apapun juga jangan menghina sesama manusia. Itu juga kebaikan tertinggi di dalam agama juga diterangkan, dalam pikiran manusia juga terangkan, ya. Jangan melanggar hak asasi manusia. Maka agama Islam juga ada, tapi kan bukan dominasi Islam. Kristen juga ada, tapi bukan dominasi Kristen. Semua bangsa, semua suku, semua daerah di dunia ada yang namanya hak asasi manusia. Hak hidup, hak bertanya, hak mengajukan pendapat, hak berserikat, asasi itu. Ya. Maka di PBB ada Komisi Hak Asasi Manusia. Human Rights Commission di PBB ada. Dan itu bukan produk dari agama, itu produk dari pikiran-pikiran orang yang bisa diterapkan lintas agama. Itu namanya sumum bonum. Yang lain banyak. Yang lain banyak dan bisa diperjuangkan dan perlu diperjuangkan. Keadilan sosial misalnya Pancasila. Wah itu apakah itu hanya berlaku untuk orang Indonesia? Tidak. Seluruh dunia juga bisa. Keadilan sosial. Keadilan sosialnya. Kalau Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat dunia. Dunia itu butuh keadilan. Maka perjuangan itu. Orang Indonesia jadi pintar belajar filsafat. Sadar memperjuangkan yang orang lain tidak sadar memperjuangkannya. Apa? Bisa bikin komisi keadilan sosial di PBB. Wow. Silakan Mas Muhammad Amirul Haq daftar sebagai ketua. Komisi keadilan sosial PBB. Wah. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa di dunia itu mengalami keadilan. Jangan gara-gara perang kemudian di stop bantuan, dibikin lapar, itu nggak adil namanya. Kan begitu kan? Nah, tapi sesuai dengan kompetensi, kemauan dan potensi masing-masing. Ya, keadilan dia sesuai potensinya, gitu kan. Nah, itu namanya sumum bonum. Tapi ada misalnya guru. Apakah guru itu sumum bonum kebaikan tertinggi? Belum tentu. Sebab ada guru teroris, guru nyopet. Mudah-mudahan tidak lah ya. Nah,
Ya, mengajar apa kebaikan tertinggi tidak. Coba, ada mengajar nyopet, ya, mengajarkan teroris, ya, mengajarkan kerusuhan, itu bukan mengajar, itu bukan kebaikan tertinggi. Hati-hati, ya. Cinta, apakah cinta kebaikan tertinggi? Tidak. Sebab apa? Cinta narkoba itu bukan kebaikan tertinggi. Ya. Cinta kedoliman dan seterusnya lah. Kamu bisa lebih pandai mencari istilah-istilah itu. Ini bukan kebaikan. Itu namanya sumum bonum. Gitu. Lain, silakan. Kalau enggak saya tunjuk yang belum. Novita, silakan. Novita Murti tanya nomor berapa? Baik, Pak. Sebentar. Mau yang 24. Siap-siap semuanya nanti ya, saya tunjuk ya. Nomor 24 apa? Jawab. Sakit Anda sama dengan mitos atau parah? Kalau sakitnya darah, ginjal itu komplikasi. Ya. Kalau sakitnya lutut, keseleo. Ya. Tapi sakitnya lidah juga bisa keseleo lidah. Ya. Kalau sakitnya pikiran itu parah. Maka ada istilah paralogos. Sakitnya logika. Gitu. Sakitnya logika. Nomor berapa tadi? 24. 24 ya. Nah, kalau sakitnya pikiran, mitos juga. Kenapa? Yang sedang tidak berpikir itu sakit. Kamu mestinya menjawab kuis ini berpikir. Tapi karena tidak berpikir, saya jawab, pikiranmu sakit. Nggak mau berpikir. Salah, bener nggak penting. Yang penting berpikir dulu lah. Itu supaya sebenar-benar sehat pikiranmu. Apa? Logos dalam keadaan berpikir. Maka pikiran yang sehat selalu dalam keadaan berpikir. Kan begitu. Memikirkannya. Oleh karena itu, kalau kamu itu kuis ini kok dihafalkan, kamu jadi sakit. Karena kalau kuis ini dihafalkan langsung berubah jadi mitos. Nah, memang mitos juga bermanfaat. Bagi anak kecil, menghafalkan dia langkah-langkah walaupun dia tidak ngerti. Tapi dihafalkan. Itu namanya mitos. Tapi nggak usah dikomong-ngomongkan, kamu kena mitos. Ini namanya kamu tidak bijaksana, nggak ngerti batas. Sebenar-benar cerdas dalam filsafat, ngerti batas. Sebaliknya, kalau nggak ngerti batas, berubah jadi bodoh. Nah, gitu. Lalu rakyat kalau dikatakan tolol, berarti kan rakyat dikatakan nggak ngerti batas. Kan begitu. Nah, kan begitu. Jadi, kalau dalam filsafat, tolol itu kalau dia nggak ngerti batas. Gitu. Wong dia bisa ngerti kok batasnya gaji, ada UMR sekian, dia 30 kali lipat, misalnya begitu. Ngerti batasnya, ngerti besar dan kecil, ya cerdas itu. Kan begitu. Baik. Berikutnya yang belum bertanya siapa ini? Julfa. Prof. Siapa tadi? Cici, Prof. Mana Cici? Oh ya, Cici. Di mana posisi? Di aslinya mana? Oh, saya aslinya Pacitan, Prof. Oh, silakan. Tanya nomor berapa? Ya, nomor 49, Prof. Pedoman Anda sama dengan prinsip Ya. teorema. Nah, yang dimaksud teorema dalam filsafat itu bagaimana? Realitas itu adalah bayangan. Realitas itu bayangan. Latar belakangmu di layar ini, latar belakangmu tuh
ada gambar pohon ya. Kamu ngerti nggak? Iya, Prof. Oh ya, oke lah. Latar belakangnya Muhammad Amirul itu gambar pohon kelapa ya. Ya toh? Nah, Iya, Prof. pohon kelapa itu, kenapa itu disebut pohon kelapa? Kenapa latar belakangnya Mas Amirul itu dikatakan pohon kelapa? Kenapa? Nah, ini nggak ada yang ngerti. Karena apa? Karena pohon kelapa itu sudah ada di dalam pikiranmu. Nyatanya orang Amerika ngomongnya bukan kelapa itu, coconut. Ya, yang ngertinya coconut. Kalau kita mah kelapa. Ya, orang Amerika nggak ngerti kelapa, ngertinya coconut. Jadi menurut orang Amerika, di belakangnya Mas Amir itu bukan pohon kelapa itu, tapi dia pohon coconut. Kenapa? Karena pikirannya dia kenalnya coconut. Jadi sebenar-benar pohon yang melambai-lambai di belakang Mas Amir itu bayangan daripada pikiran. Manut dengan pikirannya. Ya kalau suku terasing kemudian dikatakan, oh itu pohon pisang, dia jadi ngomongnya pisang juga. Oh itu pohon pisang ya. Oh iya ya. Pohonnya bulat-bulat ya. Kan begitu. Yang kamu lihat, kamu bisa menyebut namanya semuanya. Ya. Karena semuanya sudah ada di dalam pikiranmu. Maka realitas itu contoh, itu bayangan. Itu kalau kamu tidur sekarang, atau kamu pejamkan mata, nggak ada kok pohon kelapa di depannya Mas Amirul, di belakangnya. Kamu pejamkan mata sana. Ya. Silakan pejamkan mata. Nggak ada itu pohon kelapanya, hilang. Kan itu bukti bahwa pohon kelapa itu adalah bayangan daripada pikiranmu. Ya. Nah, jadi kalau kamu piknik, plesir, ya, touring, nggak akan ada selesainya itu. Ya, kalau secara filsafat gampang ya, disimpulkan saja di dalam pikiran, selesai. Aku sudah touring kemana-mana. Ngapain ya? Oh, aku kejar ke sana, nggak akan selesai. Sebab sebenar-benar yang kamu lihat itu adalah bayangan daripada pikiranmu. Nah, maka pikiranmu yang memberi bayangan realita itu menjadi prinsip. Nah, prinsip ya, nomor berapa tadi? Nomor 49. Prinsip itu dalil. Teorema juga boleh. Ya, lema kalau dalam matematika, prinsip, dalil, teorema, rumus juga bisa. Rumus juga bisa. Maka salah satu prinsip dalam matematika atau hukum juga bisa. Adalah ada hukum identitas dan hukum kontradiksi. Hukum identitas itu sama, hukum kontradiksi, hukum perbedaan. Kan begitu. Maka rumus itu ada di atas, sedangkan penerapannya ada di bawah, contoh-contohnya. Kan begitu. Nah, ini yang saya pegang ini siapa? Pak siapa? Dosenmu namanya siapa? Alma. Dosenmu namanya siapa? Pak Marsigit. Kok bisa ngomong? Dosenmu Pak Marsigit. Kenapa? Karena di dalam pikiranmu sudah ada nama Pak Marsigit itu. Ya. Sehingga kamu bisa ngomong. Nah, sekarang yang di depan gambarmu itu yang geleng-geleng aja pakai kacamata dia. Nah, begitu. Yang bawah ada tulisannya Pak Marsigit itu siapa itu? Dela. Dosen filsafat, Pak. Oh iya, tadi namanya apa? Pak Marsigit. Kamu bisa ngomong karena dalam pikiran sudah ada. Tapi kalau pejaban mata coba. Ya, coba di depan kamu tuh gambar siapa?
Kamu nggak pejaman mata. Oh, pejaman mata Gelap, sekarang. Di depan kamu gelap, itu gambar siapa? gelap, Pak. Oh, kamu tipu-tipu ya. Oh, itu artinya benar-benar dunia itu adalah bayangan daripada pikiran. Ya. Karena dunia adalah bayangan dari pikiran, maka hubungan antara dunia adalah hubungan analogi. Ya, analogi. Pak Marsikit yang geleng-geleng itu bukan Pak Marsikit, itu contoh. Ya, Pak Marsikit yang sebenarnya yang ada di dalam pikiranmu itu. Ya, yang ada dalam pikiranmu itu. Ini contoh. Ya. Kalau contoh memang tidak sempurna. Sempurna itu bisa sakit, ya, bisa terlambat seperti tadi. Gitu ya. Baik, yang lain siapa yang mau bertanya? Saya Pak Siapa? Amirul. Oh, Amirul, mana Amirul? Mana Amirul? Enggak kelihatan. Oh ya, silakan Amirul. Saya ingin menanyakan yang nomor 39 Pak mengenai ideal Anda. Jadi dalam filsafat itu apa yang dimaksud dengan ideal itu Pak? Ideal Anda identitas sempurna. Jadi dunia dibagi dua. Dunia dibagi dua antara ideal dan realitas. Yang sebangsa, ya, yang sebangsa dengan ideal itu antara lain adalah absolutis, absolut, yang sifatnya sama dengan ideal. Dia bersifat absolut, bersifat ideal. Dia itu pikiran, dia itu logika, dia itu rasional atau rasio. Rasio itu pikiran. Ya. Itu ideal. Nomor berapa tadi? Nomor 39. Lawannya adalah realitas. Nah, bagaimana terjadinya ideal? Bagaimana terjadinya ideal? Terjadinya ideal ialah realitas yang dianggap, itu aja. Realitas yang dianggap sempurna. Pak Marsikit itu realitasnya cacat, tidak sempurna. Realitas Pak Marsikit terlambat, sakit. Dia menjadi ideal di dalam pikiran Pak Marsikit yang tidak pernah sakit. Pak Marsikit yang tidak punya cacat. Pak Marsikit yang sempurna di dalam pikiran kita masing-masing, di dalam pikiranmu. Jadi caranya memperoleh yang ideal ialah realitas dianggap sempurna. Misalnya di dalam realitas ada baliho. Baliho 17 Agustus. Angka 17 gede banget. Nah, maka di dalam ideal ya 17 yang pakai gambar cat, pakai triplek dan sebagainya itu dianggap ideal di dalam pikiran kita. Ideal itu apa? Sempurna, tidak punya cacat. Itu hanya anggapan. Jadi ideal itu hanya anggapan. Ya. Kenyataannya orang tidak akan pernah mencapainya, hanya berusaha. Adil itu apa? Adil itu ideal. Ideal itu apa? Cita-cita. Adil makmur, cita-cita ideal. Ya, tidak akan pernah bangsa-bangsa di dunia mencapai adil makmur. Adil makmur. Hanya bisa berusaha mencapai. Tapi tidak pernah bisa sempurna tercapai. Sebab kalau sempurna tercapai itu artinya tidak sesuai dengan kodratnya, kan begitu. Maka ideal itu hukumnya identitas, yaitu A sama dengan A, Marsikit sama dengan Marsikit. Identitas itu hukum kesamaan. Kesamaan itu hanya terjadi di pikiran. Sebab
dicontoh di realitas hingga ada benda yang sama. Jangankan benda yang berbeda. Diriku saja tidak pernah sama dengan diriku. Sebab apa? Sebab diriku itu berjalan. Jalan apa? Berjalan dalam ruang dan waktu. Maka ada diriku yang sekarang dan ada diriku yang tadi. Diriku sekarang itu mah beda dengan diriku yang tadi. Kalau diriku yang tadi mah belum haus. Kalau diriku yang sekarang sudah haus. Ingin lihat, nggak percaya. Terima kasih wahai istriku. Waduh. Ini istriku yang ngambilkan minum. Ya. Sehingga aku tidak haus sekarang. Istriku dia sambil lihat TV senyum-senyum dengar saya. Oh gitu. Ya. Maka marsikit yang sekarang lain dengan marsikit yang tadi. Marsikit yang nanti kira-kira lapar, belum makan siang. Tergesa-gesa ketemu Anda. Ya. Nah, waktunya masih 10 menit. Nah, silakan. Yang lain mau bertanya. Yang belum. Saya, Prof. Tri Puji, Anda Yani, kamu asli mana? Saya Magelang, Prof. Oh, Magelang, silakan. Iya. Nomor berapa? Nomor 47 itu norma Anda, kategorikal imperatif, epistemologi. Ya. Jadi, kategorikal imperatif dalam rangka mencapai sumum bonum. Ya. Kategorikal imperatif dalam rangka mencapai sumum bonum. Nanti kamu bisa lihat di Google atau di AI, ketik kategorikal imperatif itu artinya apa. Ya. Jadi itulah norma-norma secara universal yang dibikin oleh pikiran manusia. Gitu kategorikal imperatif. Nah, maka kenapa norma itu epistemologi? Sengaja. Sebab arti harfiah dari epistemologi itulah metodologi. Sedangkan norma itu sendiri kan etik and estetika. Kita ingin mengatakan bahwa dia adalah etik dan estetika kalau nggak ada metodologi. Metodologi itu apa? Tata cara. Etik dan estetika itu apa? Sopan santun. Sopan santun itu apa? Tata cara. Maka dikatakan orang tidak ngerti sopan santun kalau dia tidak ngerti tata cara. Sopan santun itu etik dan etika. Tata cara itu epistemologi. Nah, ini maksudnya kita berpikir. Ya, kan begitu. Apa lagi? Saya, Prof. Siapa? Bentar. Maria Maria. Maria ini ya. Aslinya mana? Dari NTT, Prof. NTT ya. Kotanya apa? ND. Saya ND. ND. Kemarin yang pernah Prof iya, datang ke Universitas Flores. Ya, silakan tanya apa? Nomor Ya. berapa? Saya mau bertanya nomor 29, Prof. Hubungan antara kesedihan Anda dengan romantis dan substansi itu kira-kira seperti apa? Terima kasih. Ya, kesedihan itu sebenar-benar substansi. Wadahnya itu apa? Wadahnya tulisan sedih itu sendiri. Aku sedih. Yang terucap, yang terdengar itu wadahnya. Tapi kesedihan itu ada di mana? Kita nggak ngerti, ada dalam hati tahu yang sebelah mana. Itu substansi, itu isinya. Kesedihan itu nomor tadi 29 ya. Nah, lebih-lebih sumber daripada kesedihan itu dikaitkan dengan emosional. Karakternya bersifat emosional. Emosional itu apa? Romantis. Ya. Orang sedih itu romantis. Ya. Kan begitu. Makanya muda-mudi yang berpacaran itu kadang-kadang sedih, bahagia. Sedih dan bahagia saling berganti itu namanya romantis.
Kan begitu. Oke. Ini kenapa kok muncul? Baik. Terakhir sekali lagi, siapa yang mau bertanya? Yang belum, terutama Saya, Prof. siapa? Alma, Prof. Mana? Margarita. Alma, Siapa? Prof. Iya, Mana? Prof. Oh ya, Alma Eli. Alma di mana aslinya? Manado, Prof. Oh, Manado. Silakan pertanyaan nomor berapa? Nomor 47, Prof. Sudah tadi normal saya terangkan. Jangan ngalamun kamu. Belum. Maaf, salah, Prof. 43 maksudnya. 43 itu Ya. ya alat Anda berpikir itu apa? Alat Anda berpikir adalah analogi. Ya, dunia dianalogi dengan pikiran, akhirat analog dengan hati. Itu maksudnya. Ya. Kemudian isomorfisme. Analogi itu apa? Analogi itu isomorfisme. Isomorfisme itu fungsi, relasi, hubungan antara dunia satu dengan dunia yang lain. Kalau filsafatnya sudah tinggi, dia adalah segala sesuatu dua perkara yang tidak sama atau tidak beranalogi. Apa coba perbedaan antara banyaknya anak beruang di kutub utara dan banyaknya telur di kandang ayamnya Pak Marsigit? Apa hubungannya? Apa hubungannya antara lama beruang tidur dan lama kamu tidur di rumah? Apa hubungannya? Siapa? Alma bisa jawab nggak? Apa hubungannya hubungan kamu berapa lama kamu tidur semalam dengan berapa lama beruang tidur semalam? Apa hubungannya? Waktunya, Prof. Waktunya. Jam. Ya. Jadi secara filsafat yang paling mendasar hubungannya adalah sama-sama dipikirkan. Ya, sedang sama-sama aku pikirkan, ya itu hubungannya. Wah, itu maksudnya. Maka semuanya bisa dihubungkan dalam filsafat. Itu bahayanya berfilsafat. Caranya mengekstensikan, caranya meluaskan pikiran. Sama-sama dipikirkan. Jadi ada hubungannya. Itulah bahayanya statistika juga kan. Regresi, regresi kecepatan kereta api gitu, dengan kecepatan mandi ya. Berapa lama ya jarak itu, cari data-data tiap hari, catat, kemudian cari hubungannya. Oh ternyata ya ada hubungannya tuh antara kecepatan kereta api dengan kecepatan orang mandi. Ya. Jadi kalau pikirannya nggak kritis, ya langsung diolah, langsung disimpulkan begitu saja. Itu namanya sudah kehilangan intuisi. Pikirannya sudah berubah jadi robot, sudah termakan mitos, nggak berpikir lagi gitu. Nanti akan saya kirimkan referensi. Sekali lagi saya tidak mengambil referensi, tapi ada referensi-referensi. Terutama referensinya ialah karya-karya Immanuel Kant. Kalau yang Islam jangan terlalu fanatik, jangan terlalu alergi. Immanuel ini tidak ada kaitannya dengan gereja. Kant itu adalah murni filsuf. Anda nanti dilihat dalam bukunya saya nggak nyinggung-nyinggung masalah gereja. Walaupun dia orang Katolik dan begitu. Tapi karyanya ini karya betul-betul karya filsafat. Nanti akan saya kirimkan Anda untuk dibaca dan dipakai sebagai tugas. Sekali lagi kalau tugas itu di garis nama dikirimkannya ke email. Dan tugas itu tidak serta-merta langsung saya baca, tapi aku simpan dulu. Nanti saatnya aku review. Kalau sudah banyak sekaligus review. Akan saya kasih masukan, ini kurang apa, kurang. Jadi nanti akan ada perbaikan. Perbaikan tugas 1, perbaikan tugas 2, demikian seterusnya. Ya.
Jadi saya pakai portofolio, menilai Anda berdasarkan track record. Ya. Dan portfolio track record itu saya gunakan email. Sejak muda saya, 40 tahun yang lalu, sampai sekarang mau pensiun, email saya belum pernah hang. Ya, belum pernah hang. Kan begitu. Jadi bisa diandalkan kalau hanya untuk menampung pekerjaan Anda. Gitu ya. Jadi tolong deadline-nya jangan sampai. So, kalau nanti melewati deadline, nanti akan terkurangi amanah Anda. Begitu. Enak loh. Iya, kuliah kok cuma jaga amanah. Gitu kan. Baik. Baiklah dari saya itu saja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Mari bersama-sama berjuang hidup ini supaya tidak berlaku sombong. Sombong dalam hati, sombong di dalam pikiran, sombong di dalam ucapan, sombong dalam tulisan, apalagi sombong dalam perbuatan. Sebab kesombongan akan menghanguskan, membakar dunia dan akhiratmu. Udah itu cabang-cabangnya apa diksi-diksi itu. Gitu. Mulutmu adalah harimaumu. Wah, gitu. Begitu. Baik. Saya apa? Sekali lagi minta maaf, mengucapkan selamat untuk Anda, selamat berkarya, hati-hati di jalan. Ya, gunakan pikiran, gunakan filsafat, tularkan semangat berpikir yang positif kepada khalayak ramai, semampu-mampu Anda berkontribusi secara individu masing-masing. Semua orang di Indonesia wajib berpolitik, minimal adalah politik kebangsaan, yaitu bela tanah air. NKRI harga mati, kan begitu. Ya, sekali merdeka tetap merdeka, jangan sampai dijajah bangsa asing, kan begitu. Baik, marilah kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.